Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas mengenai kehidupan serangga dan perannya di bidang pertanian. Jadi sebenarnya serangga yang kita kenal itu tidak semuanya hama ya. Nanti kita lihat itu. Dan seperti apa sih kehidupannya di alam. Nah, serangga ini adalah organisme yang jumlahnya cukup besar yang berada di sekeliling kita ya, atau di lingkungan kita termasuk di ekosistem pertanian. Nah, serangga ini punya peranan sangat penting, terutama salah satunya di bidang pertanian, ya. Dan dengan begitu memahami perkehidupan serangga ini akan meningkatkan manfaat atau bagaimana kita memanfaatkan serangga itu, sekaligus bagaimana kita menghalau serangga-serangga yang kita tidak inginkan. Nah, contoh peran serangga di bidang pertanian ya, yang bermanfaat itu penyerbuk, ya, misalnya lebah ya. Teman-teman kalau budidaya melon ya pernah datang ke greenhouse melon atau petani melon begitu ya di lahan terbuka. Melon itu dalam penyerbukannya harus dibantu ya, dibantu oleh kita petani atau oleh lebah gitu ya. Jadi bayangkan kalau punya pohon banyak sekali harus melakukan polinasi atau penyerbukan satu persatu. Dengan adanya lebah ini akan sangat terbantu gitu ya. Ada juga lebah madu nih menghasilkan madu yang punya khasiat yang luar biasa. Ulat sutra itu punya pupa atau kepompong itu bisa dimanfaatkan sebagai serat benang untuk kain dan punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Beberapa serangga juga punya sifat parasitoid dan predator atau sifat musuh alami bagi serangga pengganggu. Nah, selain serangga bermanfaat, ada juga serangga merugikan. Itu yang banyak kita bahas di kuliah ini. Tetapi di sini kita menyimpulkan bahwa tidak semua serangga lantas adalah hama. Jadi kalau kita melihat serangga di tanaman kita, kita perlu bertanya dulu kalau kita belum mengenal serangga itu. Ini serangga bermanfaat atau ini serangga hama, gitu. Kalau ini serangga bermanfaat, sebaiknya jangan sampai ikut mati oleh pengendalian yang kita buat. Gitu. Kalau ini serangga hama ya udah memang saatnya dikendalikan. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan serangga secara umum ya? Jadi boleh juga disebut serangga hama, tapi serangga secara umum juga punya sifat ini. Tapi kita coba untuk lihat dari sudut pandang serangga hama, gitu ya. Jadi apa saja di faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan serangga hama, ya? Tentu ini juga berlaku untuk serangga lainnya. Nah, yang pertama faktor dalam atau faktor internal dari serangga itu sendiri. Misalnya kemampuannya untuk berkembang biak. Contoh, penggerek batang padi, ngengat penggerek batang padi itu kalau berkembang biak, bertelur, sekali bertelur bisa 420 butir. Kalau dari 420 butir itu 400 menetas menjadi individu baru, maka dalam satu kali peneluran, ngengat itu dari dua ngengat bisa menjadi 420 atau 400-an ngengat gitu ya. Ini kan adalah salah satu faktor dalam yang disebut faktor perkembangbiakan yang ia miliki yang nantinya akan mempengaruhi hidup dia. Dia akan menjadi lebih banyak, populasinya lebih cepat banyak dan seterusnya. Sama dengan Sitopilus oryzae ini nggak mau kalah, bahkan hingga sampai 575 butir. Kemudian nisbah ya perbandingan antara jantan dan betina. Jika jumlah betina lebih banyak, maka lebih banyak yang bisa bertelur gitu ya. Nah, karena satu jantan bisa mengawini lebih dari satu betina. Maka kalau betina jumlahnya banyak, maka banyak yang bisa bertelur. Ingat satu kali peneluran tadi potensinya bisa banyak sekali gitu ya. Untuk serangga-serangga tertentu. Artinya semakin banyak betina itu semakin berbahaya gitu ya. Kemudian sifatnya untuk mempertahankan diri. Serangga-serangga ini memang punya rintangan di alam, nah, tapi dia juga punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Contohnya telurnya Spodoptera litora. Itu ditutupi oleh bulu-bulu halus, sehingga kalau ada parasitoid mau menyerang, kesulitan gitu ya. Nah, semakin bagus caranya mempertahankan diri, maka jumlahnya di alam juga semakin bertahan banyak. Berikutnya daur hidup. Kita tahu bahwa serangga itu ada metamorfosis sederhana, jadi telur, kemudian nimfa, dan dewasa ya. Ada juga yang metamorfosisnya sempurna, telur, larva,
jadi pupa, baru jadi dewasa. Nah, daur hidup ini ada yang pendek, ada yang panjang. Semakin dia pendek ya, misalnya eh warna coklat Nila parvata lugens itu daur hidupnya dari telur ketemu telur lagi itu 21 hingga 28 hari. Artinya dia bisa mengalami fase peneluran dengan jumlah telur yang tidak sedikit itu setiap 28 hari. Jadi penambahannya. Jadi kalau begitu setiap 28 hari jumlah dia akan meningkat lagi, akan bertambah lagi, akan bertambah lagi. Nah, semakin cepat daur ini, maka akan semakin cepat pula populasi serangga itu meningkat, gitu ya. Lama hidup serangga betina. Serangga betina ini jadi topik yang dari tadi kita sebut karena peneluran dilakukan oleh serangga betina. Nah, semakin lama serangga betina hidup, dia akan bertelur lebih banyak atau punya kesempatan untuk bertelur lebih lebih sering gitu ya. Misalnya Sitophilosophidae itu bisa sampai 5 bulan hidup betinanya. Nah, kalau begitu kan dia bisa beberapa kali bertelur gitu. Nah, itu faktor internal tubuh serangga itu atau potensial dirinya yang bisa mempengaruhi populasinya di alam. Gitu. Nah, ada lagi kemudian faktor luar, contohnya faktor fisika atau faktor fisis seperti temperatur dan kelembapan. Ya, semakin tinggi temperatur, siklus hidup semakin pendek. Tadi kita tahu kalau siklus hidupnya semakin pendek, rasanya kayaknya enak ya karena dia cepat mati gitu ya. Tapi kan yang perlu kita ingat dari dia menetas untuk bertelur lagi itu lebih cepat. Nanti bertelur lagi itu lebih pendek lagi. Itu bertelur lagi jadi cepat. Jadi artinya dalam satu rentang periode waktu jumlah bertelur dia jadi lebih lebih banyak bertelurnya. Itu yang bahaya dari siklus hidupnya yang pendek gitu ya. Nah, temperatur tinggi, suhu udara yang tinggi itu meningkatkan itu. Maka kalau kita sedang menemukan suhu udara kok tinggi ya gitu. Kita harus hati-hati karena siklus hidup serangga akan lebih cepat dan akan lebih sering bertelur, maka populasinya akan tinggi nih sebentar lagi gitu. Itu perlu dikhawatirkan. Makanya kalau di musim-musim kemarau, musim panas, itu serangga-serangga lebih banyak. Kelembapan, makin tinggi kelembaban, siklus hidup makin pendek. Ini juga perlu kita khawatirkan ya. Cahaya. Ada serangga yang aktif di siang hari, ada serangga yang aktif pada malam hari. Em, itu pengaruh cahaya ya. Kalau kita mau mengendalikan serangga yang hama begitu ya, yang aktifnya malam hari ya harus kita lakukan pengendaliannya malam hari. Kalau dia aktifnya siang hari ya ayo kita kendalikan di siang hari. Nah, kemudian angin. Angin ini membantu untuk penyebaran ke tempat-tempat lain. Faktor berikutnya adalah faktor makanan ya. Apakah makanannya? Makanannya kan berarti tanaman ya karena serangga hama ini herbivore. Ada contohnya kumbang tembakau ya Lasioderma itu umurnya sampai 39 hari kalau makannya bungkil kacang. Tapi bisa hidup sampai 63 hari, bayangkan ini hampir 2 kali lipat. Itu kalau diberi makan tembakau. Sehingga apa yang dimakan itu akan mempengaruhi ya. Seperti kita ya, manusia juga begitu apa yang dimakan akan mempengaruhi hidupnya. Nah, serangga juga ternyata hidupnya bisa 2 kali lipat lebih panjang kalau makanannya lebih sesuai. Jadi apa tanaman yang tersedia di alam itu juga mempengaruhi. Nah, faktor hayati. Faktor hayati itu faktor luar, tapi makhluk hidup ya, sesama serangga mungkin begitu ya. Contohnya musuh alami. Musuh alami ini adalah serangga yang punya sifat sebagai musuh bagi serangga-serangga hama. Ya, ada yang sifatnya parasitoid, jadi dia masuk ke dalam tubuhnya, biasanya lebih kecil dari serangga hamanya dan mengganggu ya atau merusak menyebabkan kematian. Ada predator, dia memangsa atau memakan serangga hama. Ada patogen, patogen itu mikroorganisme, bisa jamur, bakteri, virus, nematoda yang bisa menyebabkan sakit pada serangga hama gitu ya. Nah, ini akan menekan juga perkembangan hama. Jadi kalau tadi kita bicara hal-hal yang bisa menaikkan populasi dia di alam, faktor-faktor lainnya juga bisa menekan. Salah satunya faktor hayati ini bisa menekan perkembangan dia. Begitu.